Halo semuanya, seperti biasa Rizky di sini dan hari ini kita mau bikin video rakit PC lagi, tapi rakit PC-nya itu nggak serapih yang biasanya kita lakukan karena yang kali ini ya mungkin berorientasi kayak vlog aja karena PC yang kali ini bakal kita build buat salah satu teman kita, membernya Nerd Reviews, yaitu Najib. Nah, kenalin Najib, lu belum pernah kenalan kan depan kamera kan? Nama gue Najib, gue yang biasa belakang kamera. Ya, dia yang biasa kayak template. Dia yang biasanya ngurusin video gua dari yang syuting sama editing. Jadi yang biasanya kalau kalian lihat ada yang syuting pakai video-video wibu, itu biasanya dia, video anime, game War Thunder itu biasanya dia. Nah, dia tuh punya komputer di rumah. Itu kemarin kenapa sih ada trouble apa lu di komputer lu? Setiap gue bersihin jadi gacak antara nyala dan tidak nyala. Oke. Gue nggak tahu itu problem apa, jadi gue return aja ke tukang servis orang dalam. Oke. Nah, jadi dia kayaknya ada sedikit trouble dari PC-nya. PC-nya pun sebenarnya adalah hibahan dari Bapak Michael. Terima kasih Bapak Terima kasih Michael sudah menghibahkan PC-nya. Nah, tapi karena mungkin ya namanya degradasi ya, hardware itu kan pasti ada namanya degradasi, dipakai terus ada penurunan umur, sekarang ternyata sering rusak. Dan sekarang gue pikir kalau misalnya emang suka rusak, kenapa nggak kita coba upgrade aja sekalian gitu kan. Jadi sekalian kita upgradein karena kebetulan si Najib ini beli prosesor sama motherboard dari salah satu teman kita juga, namanya Ken, yang nanti mungkin kalian akan lihat di proses build review. Karena jadi kalau misalnya ada trouble tentang prosesor atau motherboardnya, kita akan langsung klaim garansinya ke orang yang jual gitu. Nah, ini ya PC ini PC aslinya. Ini kayak gini. Dia pakai speknya apa sih? Apa lengkapnya? i7 DVD. Ya, DVD. Iya. Iyalah, ini kan zaman-zaman masih ini. i7 3370. Ada? Enggak, kayaknya 4.000 deh. Soalnya sih ingat gua si Mike itu 4.000. Ya udahlah. Kita cek. Oke. Nanti kita cek. Ini i7-nya 3.000. Terus pakai apa lagi? Mau Asus. Anon. Terus Anon. SSD lu pakai apa? SSD SATA gibahan lu. Gibah mulu soalnya. SATA Gibah yang 120 ya berarti ya? 120. Itu gibahan apa lu nyolong dari kantor? Oke. Terus VGA-nya? Oh, VGA-nya ini baru beneran nih. Dibuka aja seakan sih dia. Oh iya, boleh. Ini aja langsung. Ini SSD-nya. Buka aja. Apa sih? Oh, nah. Casing pun Nih. Dia pakai HDD. Ya Allah, debunya. Oh, ini hibahan gua. Bukan nih, hibahannya Michael nih. 650 watt kan, yang ini bukan sih? Oh, itu, Yang waktu itu di PS2 hibahannya Michael. Yang ini gua kan, yang waktu itu lu bilang sikat. Sikat. Nah, ini waktu itu emang ada additional VGA di kantor. Terima kasih High Game. Yang akhirnya kita kasih. Itu zaman-zaman VGA masih belum langka, makanya kita mau kasih. Kalau udah langka kita nggak kasih. Orang dalam. Dan sekarang kita mau upgrade komputernya ini pakai prosesornya bekasan si Ken. Betul. Nih, dia pakai Core i7 9000. 9. 9000. Iya, 9700. 9700 tuh apa leg sih, lupa gua. Coffee leg. Ini batangan. Nah, sama motherboard batangan. Itu brand new tapi. Bentar. Menurut lo kan? Ini mobilnya nggak ada kontaknya. No, itu brand new. Terus apa tuh? Kabel apanya? Ambil dari mana? Enggak. NVMe screw-nya? Ada. Ini udah. Oh, ada. Kirain Ini ada. nempel pakai nasi. Ya. Gak pakai nasi. Saya sudah panik. Enggak, ini ada. Nanti lu kalau misalnya mau NVMe yang kedua, lu pakai ini aja apa? Yang dari WiFi. Lu nggak akan pakai WiFi kan? NVMe ada dua itu atas bawah. Enggak, tapi nggak ada stand. Yang Curi aja dari mobil yang mana kan ada. Nah, ini ada NVMe nanti kan di sini kan. Lu pakai NVMe. Ini pakai mobo Asus ROG berapa? B365. Kenapa lu nggak ngasih Z series sih? Pelit apa? Oh, nggak bisa dipakai ini ya,
ini, oh iya dia nggak K ya. Nah ini sisanya RAM, SSD, casing, sama apa lagi sih, power supply itu akan memakai stok dari gudangnya Nerd Reviews. Apapun yang nanti kita temukan di gudang akan kita bawa ke sini dan kita rakit. Kita langsung aja masuk ke gudang. Ya, buat kalian yang belum tahu, ini adalah gudangnya Rizky dari Nerd Reviews. Ini adalah barang-barang kita. Kita akan cari mana Bener banget. Barang yang oh my god bagus untuk di ini. Ini nggak ada ayap kan di sini? Nggak ada. Apaan? Apaan? Oh iya ini. Barang ini buat ini bagus nih. Ini bagus nih. Buat Najib, mau Najib. Si Najib pakai HSF dia. HSF ya? Dia tadinya mau gua, aku nggak tahu dah. Dia tadinya mau gua kasih ini, apa kasih ini, tapi ini masih mau ada build PC buat itu apa? Build PC buat berikutnya. Nah ini dulu nih, nanti kita pakai coolingnya si Najib. Karena gua nggak ada HSF. What? Jadinya gua bakal pakai ini apa? Ayo 120. Ya nanti kalau ada HSF lagi, gua ini karena nanti bakal ada build PC serba putih, gue mesti pakai ini. Ayo wes lah. Ya jadi kita harus ambil apa yang ada dulu. Nah ini adalah salah satu HSF yang HSF. Ayo cooling 120 mm yang menurut gue bagus. Jadi kita bakal pakai cooling ini buat si Najib. Ini bener ada isinya kan, nggak kardus doang kan? Gue takutnya nanti ngasih kardus doang gitu. Power supply-nya lu butuh berapa watt? 1000 watt tuh ada, 1000. Torque. 150 ya? 150 apa? 1050 ya? Ya. 1650. Itu ada yang nggak RGB-nya nggak ya? Benar ya, gue lupa deh. Ini HX1000 nggak RGB? Bentar. Oh itu tuh Aerocool Lux yang 550 watt. Terus bentar, kan tadi udah HSF. Terus apa lagi sih kita butuh apa lagi sih? Graphic card. Graphic card kan udah ada 1650. Enak aja lu gua kasih graphic card lagi. Casing. Oh, casing. Nah, Itu tuh Fantech. Hah? Ini Fantex ini bisa 2 komputer. Ini. Ya. Ini PC baru. ini bisa 2 komputer. Ya. Jadi kalau lo nanti mau punya mini ITX tapi tetap bisa dalam satu casing bisa. Enggak mudah. Nah, ini ada Macube atau Matre. Matre 50. Nah, itu benar namanya Macube sama Matre. Iya serius, tulisannya apa? Nih, yang mana ya? Macube atau Matre? Bentar. Gue inget kalau nggak salah yang Matre itu yang warnanya bukan putih, kok geter dah. Gila. Gue pakai smartwatch keren. Nah, ini kalau nggak salah yang ini yang non putih. Jadi harusnya yang bisa dipakai ini. Alright. Ini cooling, power supply-nya pakai Lux. Lux tuh bukannya sabun deh. Itu masih nyala ya? Itu masih nyala nggak sih? Apaan? Lux-nya? Soalnya ini agak serem-serem karena Lux itu terkenal ya agak reputasinya sedikit. Tenang, gue pernah ngerakit Aerocool dan itu nggak ada masalah sama sekali. Nyala like 5 menit aja. Ya kalau misalnya kita misalnya ini banyak errornya nanti pas dipakai, seenggaknya nanti kita tahu kalau ternyata masih back syarat anyway, jadi kayak banyak syaratnya, ada yang 50, ada yang 750 dan 1000. Yes, nah kita berarti bawa ini doang kan ya? SSD sama RAM di bawah ya? Iya, betul. SSD di bawah, RAM di bawah, prosesor udah, Casing udah. motherboard udah, HDD nggak pakai, casing? Oh iya casing udah kan ya? Udah. Ya, let's go. Nah, tadi kan kita udah dapat casing, udah dapat power supply, emang udah dapat HSF. Kita tinggal kurang RAM sama SSD. RAM sama SSD biasanya gue taruhnya di sini. Ini adalah tempat gue naruh RAM sama SSD. Buku Marvelku. Ini prop shooting padahal yang tidak pernah dipakai. Nah, jadi kita sekarang bakal cari SSD sama RAM yang bagus buat si Najib. Ini RAM gua. RGB Pro jadi. Ini punya gua. Kosong. Ini Zada punya gua. Ini ada apa? Nox ini berapa nih? 3.200. Ya oke lah. Lo mau 3.000? Nah ini antara dua nih kayaknya deh. Soalnya tim pada lagi gua pakai ya. Tim kan yang ini nanti kita pakai buat PC putih, jadi nggak bisa. Ada sih T-Create nih 16 GB 2x8 3.200. Mending itu. Gua belum ada rencana buat pakai ini lagi.
Tapi mendingan kita pakai ini aja nih. Soalnya kan Soalnya ini lebih bagus sih kalau kata gue ya. Nggak, soalnya kan akan running 266 anyway, karena nggak bisa di C. Iya, Kayak iya. mendingan kasih yang agak lebih. Ini aja kali ya. Lo mau ada RGB-nya nggak? Boleh. Pokoknya Jadi- intinya satu itu nggak lu pakai di masa depan. Kedua itu jangan yang terlalu apa tuh kayak Powerful banget. budget karena Oh, iya. lu kadang nyari bahan-bahan yang budget buat Oh isi iya budget iya susah. iya makanya ini nggak terlalu banyak. Ini Apache Knox, ini adalah salah satu ya Apache udah lumayan lama, dia itu RGB-nya juga tinggal ngikutin ini nih, mau aura sync. Oh ya kalau kalian dengar ada suara hujan tolong maafkan karena kita syutingnya hujan-hujan. Nah, ini hari Minggu. Ini hari Minggu Hari ya Minggu. sebenarnya, dan kita sebenarnya harusnya nggak kerja hari ini, tapi karena kita adalah orang baik ya, Iya, iya. mau ngerakitin PC buat editor ya udah. Ini dia bisa langsung di stick light, bisa langsung polychrome, terus dia 3200. Moga-moga sih bisa nggak sih dijadiin 3200? Nggak bisa, 266. 2666 tuh Udah langsung fix. Oke. Berarti ini nih. Ini adalah salah satu SSD baru dari Clamp, dia yang namanya C720, ini kapasitasnya 1 tera, biar si Najib punya banyak ruangan di C-nya dia, jadi gue kasih dia 1 tera. Oke. SSD udah, RAM udah, ini masukin lagi. Dimasukin lagi. SSD udah, RAM udah, SSD, RAM, Mobo, prosesor, HSF, cooling, power supply, sama casing. Udah, kita mulai aja kali ya. Ya, teknik ini upgrade PC, cuman jadi ganti PC. Iya, ini kenapa jadi? Jadi ini adalah PC baru Iya. yang Najib, tapi Yang VGA-nya kita Iya. ambil dari PC lama. Ini bukan upgrade anjay. Iya. Kita bikin PC baru teknik. VGA pindah rumah. Iya. Iya, VGA pindah rumah ini namanya. Ya udah, Iya. kita langsung build aja mulai. Angkat. Jadi ini ada bawut. Oh, gila. Jadi Tiap hari bawa gini. Yes, I do. Ini gue suruh Rizky beli ini untuk laptop, tapi dia nggak mau. Jadi ini yang Xiaomi. Jadi obeng gua masih bisa kepake, jadi ngapain gua harus beli lagi? Oh, itu about efficiency, man. Lo harus tahu orang ini, nih yang namanya Ken ini, kemarin waktu pas bukan kemarin sih, kayak mungkin berapa hari lalu dia pamer gitu ke kita. It's good. Gila, gua hari ini beli obeng keren banget. Terus kita Fiturnya dipamerin Iya. terus. Gue not Kayak- exactly say that, but okay, I guess. Nah, tapi kayak kita bingung gitu, kenapa lu harus bangga banget beli obeng? Oke, let's go. Kita build dulu. Jadi ini sebenarnya ada tema yang menarik. Jadi ini sebenarnya kan Intelnya kan sengaja kenapa Najib kita kasih Intel, kita mau coba nyalain IGP dan GPU dua-duanya bareng jadi supaya bisa quick sync. Oh iya, Premiernya biar bisa quick sync. Tuh. Walaupun bosnya Najib juga nggak quick sync. Gue pakai Ryzen. Oke. Jadi mau dari mana? Kita taruh prosesornya dulu kali. Ini brand new, ini segel. Ini segel, guys. Itu lu RMA kan? Second gitu Ini tuh. ini punya cerita menarik loh. Jadi ini awalnya kan rusak, tapi pas Oh, gua iya. tokonya, Hmm. kata ini barang ya Yang PI, baru. PI. Oh, OPI. Jadi tidak resmi. Oh. Jadi garasi balik ke Malaysia literally. Terus ini dari Malaysia dong ke sini gitu. Ini bener-bener dari Malaysia fresh Oh, nih. fresh. Terus gua nggak ada cutter. Ya udah pakai Gunting. Ah iya. Untuk harga spesial orang dalam. Jadi literally Najib bayar ini dan ini harganya 4 juta. Jadi kayak bahkan kalau di Tokped ini doang 4 juta gitu. Jadi kayak Gua udah Oke gratis lah ya. Mobo. iya. Gara-gara dibantu sama Mobo. Iya, Tapi dibandel 4 juta. Bundling sama Mobo ya. Soalnya ini fan stocknya biasanya kita nggak pakai. Karena kita pakai ini dulu. Betul. Gue nggak tahu kalau ternyata dia dapat fan gituan. Gue kira Intel pelit gitu kan. Maaf, gue banyak project sama Intel sebenarnya. Ayo. Good. Jadi triknya Ya udah. masuk tadi kenapa di wiggle biar Kena. karena aku pernah kejadian teman gue satu dari channel salah satu itu dia pernah masak poison nggak di wiggle poison bengkok. Good. Oh iya. Oh jadi emang harus di wiggle ya Lupa sebenarnya. jangan nasi mana ada. Oh iya. Tadi ngomongnya salah satu channel, sekarang mereka sebut. Nah biasanya kalau kalian ngelihat kita itu suka masang RAM duluan kalau di luar, itu alasannya adalah hanya ingin mendapatkan shot yang bagus pas lagi masang RAM. Kalau kita masang RAM-nya di dalam, itu kita nggak dapat shot yang bagus. Tenang, kita nggak orang bodoh. Kita tahu kalau RAM itu harusnya terakhir. Jadi biasanya habis kita pasang, selesai shot, kita copot lagi. Karena pas
Karena pasang heatsink, kalau ada RAM itu disaster, ya. Iya itu suka disaster. Tapi karena kebetulan ini adalah video yang tidak terlalu rapi, jadinya kita nggak apa-apa, RAM-nya nanti aja. Betul. Oke. Lanjut. Oke, kita masukin ini ke Mobo dulu ya, ke casing dulu. betul. Ya. Oke. Itu WD-40 buat apa? Ini contact cleaner jadi guys. Ini iklan. Jadi ini dia Pak, lu diam dulu. Lu nggak berniat bikin itu jadi thermal paste gua kan? No, ini sebenarnya contact cleaner. Jadi ini sebenarnya adalah semprotan pengganti alkohol. Biasanya kalian pakai alkohol bersihin kan. Nah kalau ini tuh non electrically konduktif. Jadi kalau basah pun kenyalnya tetap nggak akan strum. Karena alkohol itu 97% alkohol, 1% air. Enggak, ini untuk apa? Untuk Bersihin apapun, komputer, Oh, gua motherboard, kira PCB. enggak, gua kira ini bisa bikin komputernya waterproof. What the f***? Nah, ini kita mulai lihat casingnya. Ini ada kunci motor mungkin, Ya. obeng. Motor dia keyless. Nah, ini kita akan membukanya. Kalau misalnya biasanya channel Best Indotech itu tiap ganti barang dia unboxingnya juga ganti pisau. Harus kalian tahu Best Indotech kalau nerd reviews buka casing pakai kunci motor Beat. Saya kilas jadi kayak begini ya guys. Ya, siap flexing itu. Hitam. Hitam. Bukan yang putih, jadi aman. Kalau yang putih itu gue pakai buat all white PCB. Oke, ini casingnya menurut gue ini udah cukup oke sih. Dari ininya apa kayak build quality-nya. Build quality-nya biasa aja ya. Good ya, lumayan lah. Ya. Yang gue gak suka cuma power button-nya. Ini power button-nya tuh yang dia tuh yang kalau kita pencet tuh yang jadi kayak kerasa tidak terlalu premium lah. Ini harusnya RGB karena dia fan blade-nya tuh yang kayak invis gitu. Harusnya sih dia RGB. Lihat aja kabelnya. Oh my god, another deep cool. Molek. Oh, Molex. Dia butuh Molex. Oh, gila Molexnya di stacking. Ini kayak apa ya? Lu tau gak sih? Lego ya. Lu tau gak kayak film apa sih? Lu tau gak sih film yang kayak yang orang yang Centipede. ya. Ini actually dangerous aja, jadi kayak kalau kalian punya ini tolong dilepas bagi jadi dua karena ini takut. Oh, tapi ini tetap bisa jalan. Ya nanti pisah paling bisa. Oh, Molexnya itu ya. Sebenarnya kalau orang Tapi gua nggak tahu nih gua bakal pakai apa karena setahu gua di PSU itu sekarang SATA ada Molexnya satu. Udah gitu doang. Slot moleknya Terus cuma dia- Molex itu cuma dari SATA Dia doang. ada Berarti gua butuh dua biji SATA cuma buat mau ngidupin Molexnya doang, serius nih. dia nggak ada PWM sama sekali loh. Hah? Dia nggak ada PWM sama sekali. Ya Molex, Molex. dia langsung dari power supply berarti kipasnya. Oke deh. Kipasnya langsung dari Dan sini. kipasnya nggak RGB btw. Hah? Nggak RGB. Tahu dari mana? Mana kabel RGB-nya? Sampai di RGB? Mana RGB-nya? Iya enggak, coba tahu nyala doang gitu loh maksudnya. nggak bisa Yang dikontrol. bener-bener bisa dikontrol. kayak party gitu terus ya, ada non-stop. Untungnya kita udah ambil yang RGB biar si Najib kalau misalnya dia udah RGB depan gitu nggak nanggung-nanggung, RAM-nya juga sudah RGB. Betul. Oke, sayangnya motherboardnya tidak RGB. Oke guys, kita langsung masukin aja nggak sih? Cuman kabelnya kita rapin dulu. Nah, kabel apaan? Kok banyak banget? Udah kayak kabel first media. Kok 2 biji? Ini USB 2. Ini ada audio, ini USB 2. Oh. 3. Tapi front panelnya disaster ses. Enggak. Wah, tidak boleh kasar bahasa. Stand off-nya cek dulu. Apa? Stand off-nya udah ada belum? Apa? Stand off. Oh, stand off yang buat si micro ATX ya? Coba cek. Ya, tunggu dulu. Udah berapa sih? Enggak tahu. Bayangin orang pakai smartwatch tapi masih nanya jam berapa. Hah? Oh, jadi gini. Smartwatch gua belum kok mati? Ya, Iya. smartwatch gua belum connect ke Jadi HP. jam benten aja sama lagi. Looks RGB. Jauh gua ini kayak TNT. Tolong kabelnya jangan kayak jam top begitu pegangnya. Nah gitu. Ini enteng soalnya. Oh ya? Screw-nya berapa nih di sini? 2.
Ini bukan PC review, ini bukan PC building. Maksudnya PC building, cuma kayak ini buat permanen. Iya sih. Kayak lu kasih bos. Jangan. So tekniknya kalau lu kayak cuma kayak building apa kayak buat review ya nggak apa-apa, cuma kayak Iya. For long term. Ini soalnya mau dipakai terus-terusan. Iya. Nah, guys, Rizky-nya lagi benerin smart home-nya dia yang jadi di sini punya smart home di rumah, gordennya smart home. Tapi wifi-nya for no reason go. Sekarang kan lagi benerin. I mean that's so much for smart life. Good. Kayak kita soal setting udah lagi tarik aja. Cuma kayak ini keren banget gitu kan. Ya, it's not cool. Lampunya bisa nyala sendiri jam segini loh. Iya. 2,4 giga. Tapi sekarang langsung lihat dia sekarang kayak mungkin udah kayak 50-20 menit. Hear him. So much for smart life. You know what? Setelah gua setengah jam hilang, gua bisa bikin jam gua tahu kalau ini sekarang jam 6:30. Mantap. Jam itu harusnya bisa 2 jam ya. Betul. Akhirnya sekarang jam gua udah bisa ngeliatin jam berapa. Misi tangan, misi. Gue mau adjust nggak bisa. we trying to help. Udah bot. Obeng. Buat kalian yang mungkin nanti ngeliatin video estetiknya PC ini suka nanya ini kabel apa dan kenapa kita lewat depan. Ini ada alasannya karena IOPAM itu yang slotnya IOPAM itu ada di sebelah sini. Nah, sementara kabel IOPAM-nya itu sendiri dia PAM-nya di sini. Jadi kenapa kok akhirnya dari sini sampai sini kita taruh? Ya karena kalau misalnya kita lewatin ke belakang dia nggak akan cukup. Dan kenapa kok Asus naruh slot IOPAM di sini? Ya karena biasanya IOPAM itu kabelnya itu keluarnya dari pumpnya. Nah ini dia enggak, dia keluarnya dari sini. Jadinya ya dari sini kita langsung alirin aja ke sini. Ya nanti mau gimana paling kita ikat aja biar kelihatan lebih rapi sih. Ini Molex-nya ada 2 nih. Jadi kalau Molex itu sekarang biasanya dia ngikutin SATA. Jadi ada SATA ujungnya Molex. Jadi ya kita tinggal iniin aja, tinggal colokin gini aja kan, Human Centipede Mode. Nah ini berarti dua Molex-nya dia itu satu Molex power supply. Mendingan sih begitu sih, karena gue agak concern sama. Powernya sebenarnya cukup aja, cuman kayak ya oke, nggak apa-apa. Maksudnya ada spare Molex jadi pakai aja guys. Kalau misalnya yang Molex-nya harus di bagian belakang, harus yang paling belakang yang powerin atau yang paling depan. Oh, enggak. Sama. Dia male ya. Dia harus nusuk, nggak bisa ditusuk. Ingat. Oke, jadi ini tadi kita PC-nya udah kita rakit, udah full sesuai dengan komponen yang tadi kita bilang, dan ada tadi beberapa kabel yang kita kayak lagi nyolokin tuh kayak intinya tuh banyak, ada beberapa kayak apa kabel RGB-nya misalnya kan dia cuma ada 5 volt, Mobo cuma 12 volt, jadi tinggal. Ya Mobonya cuma ada slot 12 volt. Sementara barang-barang kayak fan depan sama IO-nya itu membutuhkan 5 volt kabel. Dan karena beberapa kabel tersebut juga kita nyolokinnya itu tadi agak gimana ya? Agak barbar, dan juga kita ada Molex yang agak-agak takut juga gitu ya. Ini just in case ya. Kalau misalnya ada apa-apa terjadi ya kita enggak, ini profesional. Ya, profesional. Oke. You do the honor. Jip, please Jip. Oh iya, yang punya komputer dong. Iya. Kameranya nggak ada yang menjaga. Apa tuh? Oh iya, ini all in one emang apa? Wah, gitu. Oh iya loh. Ini grounding banget emang. Oh udah. Enggak, mungkin tadi airnya mungkin lagi numpuk kali karena jarang dipakai kan. Ini cuman di gudang doang. Actually looks cool. Pas udah ini, iya, gila.
ininya fan-nya bagus banget loh. Oh my god. Actually nggak RGB tapi ungu, biru, orange. Iya, ungu, biru, oranye dan itu cakep banget. Dari luar gimana dari sono? Bagus ya? Bagus ya? Iya. Terus ininya loh, RAM-nya loh. RAM-nya juga bagus. Oh iya. RAM-nya juga bagus. Hati-hati Tapi RAM ini nih. kenapa biru merah ya? Ya karena ini lagi polish mode. Terakhir kali gue inget, iya bener. Dia kalau nggak salah bisa diatur. Dan terakhir kali gue matiin itu lagi polish mode gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Alright. Cuman ini gue jujur, gue baru kali ini ngeliatin ada casing beautiful begini fan-nya. Ini nggak bohong. Gue memang dikirim sama Dipkul, gue emang dikasih sama Dipkul. Cuman ini jujur pendapat dari gue sendiri, kalau gue bisa bilang kalau ini cantik banget fan-nya. Dan jadi itu tadi adalah proses perakitan PC-nya. Sekarang PC-nya udah jadi, udah gue pajang di sini, PC-nya udah jalan, udah bagus, udah gue tutup. Menurut gue ini PC ternyata lebih bagus daripada yang gue kira pertama bakal jadi. Karena pas pertama kita rakit, pas lagi ngerakitnya itu kita ngelihat PC-nya itu depannya kayak speaker Dazumba atau speaker Simbada. Nggak taunya pas udah nyala ternyata 3 fan yang ada di depannya itu menambah estetikanya jauh. Buktinya kita lihat aja ini 3 fan yang di depan, dia ada warna biru muda, terus warna ini oranye kekuningan, oranye keputihan atau apa sih? Warna jeruknya warna apa sih? Warna jeruk sama warna ungu keping-pingan itu ternyata nyatu dia warnanya. Dia fan-nya ada 4 lagi kan, ada 1 di belakang, 3 di depan, jadi airflow-nya tuh udah lengkap banget. Kalau untuk orientasi airflow kita di sini hanya menggunakan 3 intake dan 2 exhaust. Jadi 3 itu adalah 3 fan ini memasukkan udara dari luar ke dalam, lalu dikeluarkan oleh fan yang di belakang dan dikeluarin sama fan-nya all-in-one yang ada di sini ke atas dia. Kalau dari gua kayaknya maybe ini bakal gampang berdebu karena dia mesh. Kayaknya nih Jeep. Terus yang sebenarnya bikin PC-nya kenapa bisa lebih cantik daripada yang kita rakit pertama? Menurut gua ada 2 komponen di sini yang emang kelihatannya cantik banget. Yang pertama itu casing, seperti yang tadi gue bilang, ini casingnya itu cantik karena RGB-nya. Dia nggak RGB, dia cuma 3 warna. Iya, 3 warna. Karena 3 warnanya, LED-nya yang lagi nyala, terus sama RAM-nya. RAM Apacer Knox ini membuat RAM, karena dia RGB-nya itu ke diffuse, warnanya itu ke diffuse begitu, itu membuat kayaknya tuh PC-nya tuh mewah gitu loh. Warna RGB itu warna RGB merah, kelihatan kayak mahal gitu. Ya emang mahal sih Apacer Knox ini, kita nggak tahu, kita lupa ngitung harganya berapa ini total PC-nya. Cuman ini tuh kelihatan kayak mahal. Malah yang menurut gua nggak terlalu sinkron dengan estetika PC-nya itu adalah lampu dari all-in-one-nya. Jadi lampu all-in-one-nya itu dia kedap-kedip antara merah biru. Gue lupa waktu itu, mungkin gue nyetelnya itu merah biru kayak polisi gitu. Dan gue juga nggak tahu gimana cara gantinya. Mungkin nanti kita bakal cari tahu sambil ngulik-ngulik. Tapi karena si Najib juga nggak terlalu keberatan dengan warna yang agak norak seperti itu, jadi kita fine. Terus juga RAM udah bagus, 16GB ada DDR4. Kita XMP nih, tapi sayang XMP-nya nggak sampai ke 3200, cuma di 2666. Terus fan juga bagus. Kocaknya sih ada SATA kabel warnanya kuning, nggak enak ya kelihatannya. Jadi harusnya warna hitam, tapi itu no worry lah. Sama ya sebenarnya kita juga ngeliat PC-nya agak aneh aja sih sebenarnya, kayak casing full ATX, tapi motherboardnya micro ATX. Tapi karena ini adalah rakit PC yang depend sama barang-barang yang hanya di gudang, jadi ya kita terima jadi aja. Terus ini Windows-nya udah diinstal tadi dan kita udah ngecek beberapa performanya. Itu tadi score file strike-nya bisa kalian lihat di sini, ternyata lumayan bagus. Di performanya, di CPU score, terus juga graphics, combine, ternyata itu juga bagus. Bisa dibilang ini kalau dibandingkan dengan PC-PC yang sebelumnya kita rakit yang orientasi budget juga ini kompetitif banget. Stress test juga pas tadi. Stress test pas di berapa tadi? Berapa
98. 98%. Ya, tapi kalau PC oke. Ya maksudnya PC biasa lah. Maksudnya kita nggak sama Airflow ya. Airflow. Airflow. Terus sama di game. Di game ada game apa aja yang lu coba di sini tadi? Game yang gue coba Forza. Game-game yang lu mainin kan? Ya. Game yang dimainin Najib gue tahu nih. Najib tuh kalau nggak main Forza, main Minecraft, ya cuma bentar doang Minecraft ya. Main MH Monster Hunter atau enggak main game wibunya dia di BlueStacks. Kayaknya jarang dia main yang lain lagi. Lu main apa? Paling ada lu kan main Dota kan? Yes. Si Dani biasanya main berapa FPS lu ingat nggak? Ingat, dulu sebelah-sebelahan sama ping 80. Oh iya. Oh 80 FPS itu Ya. best looking tapi kan? Best looking 80. Oh, FHD. FHD. Terus kalau sekarang tadi cobain. Tadi gue coba jadi 180 FHD. Oke, kita recap nih. Dota 2 180 FPS best looking full HD. Forza Horizon jadi 80. 80 FPS mentok kanan full HD. Terus itu MHW 60 di high. Di high. Tadi Tadinya awalnya gue main medium doang. medium yang waktu itu lo bilang kan medium, terus sekarang mainnya high. Ya 3 game ini ternyata dimainin di resolusi full HD udah bagus dan kayaknya sih kalau lu misalnya tiba-tiba dapet hibahan dari gua layar 2K udah cukup kuat ya. Oh mantap. Atau malah ganti yang FHD 144 Hz. Wah itu dia. Nah, tinggal mungkin penonton, mungkin yang nonton ini siapa tahu bisa meramaikan videonya jadi bisa ngasih hibahan ke Najib atau mungkin ada brand yang nonton misalnya mungkin oh nih boleh nih kita kasih monitor nih ke editornya mungkin boleh juga tinggal email kita aja. Terus ini udah dicek performa SSD-nya udah belum? Nih ya. Udah. Performa SSD-nya juga bagus, dia ada di 3300-an dan juga rate-nya juga 3000 coy, keren juga. PCIe Gen 3 X4 itu biasanya rate-nya itu kan emang 3000, di atas 3000 kan. Tapi biasanya rate-nya itu nggak nyampe 3000 kayak 2000 berapa atau kadang-kadang 1800, tapi ini bisa sampai 3000 juga rate-nya. Ini ya memang si Cleve itu adalah salah satu SSD yang bagus dan dia juga harganya kompetitif sih menurut gua. Jadi terima kasih Cleve yang sudah memberi kita salah satu SSD. Paling nanti kedepannya ada Premiere ya. Jadi nah untuk sebenarnya ini PC adalah buat main Adobe Premiere, buat ngedit gitu kan. Tapi karena kita tuh tadinya mau ada rencana mau nge-bypass VGA-nya itu langsung ke motherboard. Jadi HDMI yang harusnya dicolok ke VGA itu tinggal nyolok ke motherboard dan itu katanya VGA-nya bisa bypass ke situ agar Intel QuickSync-nya jalan. Tapi karena kita nggak terlalu ngerti, yang ngerti itu si Ken yang tadi. Cuman karena ini adalah H+1 PC-nya udah jadi, si Ken-nya lagi kerja sekarang, Ken-nya nggak bisa datang, jadi ya kita nggak bisa ngasih lihat ke kalian. Tapi kalau misalnya nanti memang ada ternyata, wah keren ya bisa ngebypassin VGA lewat motherboard, mungkin kita bisa consider untuk bikin video kedua. Tapi ya kalau misalnya dilihat dari speknya ya, i7 9700, RAM-nya juga udah 16GB, terus udah pakai GTX 1650 juga, Premiere ya masih oke lah, bahkan ini After Effects aja oke kok harusnya kok. Oke, jadi paling itu aja. Suhunya normal ya tadi yang paling maksimal berapa tadi 80 ya? Maksimal 80-an. Maksimal 80-an kan, keren juga. Terus kalau misalnya dari ininya, dari PC-nya menurut lo apa yang kurang? Tapi yang kurang nggak ada sih, paling ya SSD udah gede kan size-nya buat ngedit. oh paling lo tinggal nambahin SSD lagi ya di yang SATA ya. Iya. Jadi kan tadi SATA-nya ada 1 TB. Oh 1 TB loh, 1 TB lagi. Kan gue bilang Iya lupa gue kira 12 GB. Ya, lo kan ada 1 TB SSD. Terus kan yang belakangan tadi SATA-nya kan yang 120 GB. 120 itu kayak nyampak. Iya, ini bisa diganti, pengen diganti kan pasti kan. Terus nggak ada lagi? Kira-kira dari lo? Udah cukup, ini makasih banget gua. Cukup cantik ya. Cantik. Jadi kalau kalian mau PC, kalian bisa kerja di sini. Siapa tahu kalau kalian hoki, gue bisa kasih kalian PC. Nggak ada yang bercanda. Jadi paling itu aja videonya. Total harganya yang si Najib bayar ini kita taruh di sini
Sampai pembuatan videonya gue belum ngitung berapa, jadi nanti aja pas lagi post production gue taruh angkanya. Kalau kalian suka dengan video build PC yang mungkin lebih santai seperti sekarang, mungkin kalian bisa kasih kita like aja dan juga kasih kita komen, oh boleh bang kayak berikutnya kayak gini aja, terus lebih naratif mungkin. Atau mungkin kalau kalian ada masukan untuk video yang kayak gini, kalian bisa taruh juga di komen karena ini juga masih format yang baru. Dan yang terakhir di sini gua Rizky, dan always gua selalu mengingatkan kalian untuk selalu stay safe dan stay healthy. Bye bye.